Halo Sobat Tekno, balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita bakal ngebahas Galaxy A24, salah satu HP paling menarik dari Samsung di kisaran harga 3 jutaan. HP ini menghadirkan banyak peningkatan dari pendahulunya, termasuk dalam hal hardware yang lebih bertenaga dan juga sistem operasi Android terbaru. Selain itu, Galaxy A24 juga mengusung desain kekinian dari Samsung sehingga sulit dibedakan dari seri-seri HP flagshipnya. Tapi nggak semuanya berbunga-bunga sih ya, karena masih ada minusnya juga. Selain itu, ada juga yang dikurangin dari HP ini. Tampilan luar Galaxy A24 sekarang udah sama banget dengan HP-HP Samsung lain yang sama-sama keluaran 2023 sampai ke seri flagshipnya Galaxy S23. Tapi materialnya beda sih ya, karena punggung dan framenya ini masih dari bahan plastik, bukan dari kaca dan logam. Desainnya sendiri cenderung lebih simpel dibanding sebelumnya, dengan 3 lensa kamera belakang yang tertanam langsung di bodi, tanpa penampang modul dan disusun segaris secara vertikal. Satu lagi bedanya dari Galaxy A24 sebelumnya ada di sisi frame yang meskipun membulat tapi sudut pertemuannya dengan punggung ini tegas ya. Jadi berasa flat dan agak ganjel saat digenggam di tangan. HP-nya sendiri nggak terasa terlalu berat karena bobotnya juga kurang dari 200 gram. Ketebalannya standar buat ukuran HP zaman sekarang, yaitu sekitar 8 mm. Di sisi kirinya kita bisa menemukan laci SIM card. Ini bisa memuat 2 buah kartu nano SIM sekaligus dan juga sebuah kartu micro SD hingga 1 TB. Konektornya di bagian bawah menggunakan tipe USB-C. Selain itu, Galaxy A24 masih menyediakan port jack audio 3,5 mili sehingga praktis buat kalian yang masih memakai earphone berkabel atau yang memakai mic eksternal. Loudspeakernya hanya ada satu di sisi ini, atau dengan kata lain, keluaran audionya masih belum stereo. Satu hal yang gue sayangkan untuk varian warna di tangan gue ini, silver ya, by the way. Finishing glossy di punggungnya itu gampang banget terkena noda sidik jari. Dan kalau udah kena noda itu kelihatan banget. Jadinya biarpun baru dipegang sebentar, udah kayak dekil gitu ya. Ya, soal kosmetik aja sih ya, dan mungkin bisa diatasi dengan casing tambahan. Harus dibeli sendiri by the way, karena nggak disediakan di dalam box kemasannya. Meskipun bertampang mirip, perlu juga dicatat bahwa berbeda dari kakak-kakaknya, mulai dari Galaxy A34 yang semuanya tahan air, Galaxy A24 ini tidak memiliki sertifikasi IP rating. Salah satu aspek yang mendapat upgrade signifikan di Galaxy A24 adalah layarnya, yang sekarang menggunakan panel AMOLED dengan resolusi FHD+ dan refresh rate 90Hz. Diagonalnya emang sedikit lebih kecil sih dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu 6,5 inci. Tapi ya nggak kelihatan lah beda ukurannya ini. Layar LCD Galaxy A23 sebelumnya sebenarnya juga udah bagus ya, tapi ditingkatkan lebih jauh lagi lewat AMOLED di A24. Kontras dan saturasi warnanya pastinya tinggi, demikian juga dengan brightness yang diklaim maksimum hingga 1000 nits. Pas gue coba di luar ruangan sih, layar Galaxy A24 ini masih bisa dilihat dengan jelas. Nggak gelap asalkan nggak di bawah sinar matahari yang terik-terik banget. Overall nggak masalah lah soal visibility-nya baik indoor maupun outdoor. Sama seperti di HP Galaxy lain, A24 menyediakan 2 color mode, yaitu Vivid dan Natural, yang masing-masing mengacu pada color game mode DCI-P3 dan sRGB. Kalau kita pilih mode Vivid yang emang jadi pilihan defaultnya, ada opsi tambahan untuk mengatur white balance, baik lewat slider cool dan warm maupun slider RGB. Refresh rate layarnya ada 2 pilihan, yaitu 60Hz atau 90Hz. Ini nggak adaptif ya by the way, jadi nggak otomatis naik turun menyesuaikan dengan konten dan aktivitas di layar, melainkan dipatok di 2 angka itu aja. Yang mungkin terasa mengganggu adalah bezel alias bingkai di sekeliling layarnya yang masih lumayan tebal, terutama di bagian bawah di dagunya ini ya. Tapi ini wajar buat HP di kelas harganya. Nggak lupa di bagian atas disematkan poni kecil berbentuk U yang memuat kamera depan. Itu tadi soal desain dan layarnya. Nah, hardware dan software juga ikut di-upgrade di Galaxy A24 yang sekarang menggunakan MediaTek Helio G99. Chipset tersebut dipasangkan dengan RAM 8GB yang bisa diekspansi dengan virtual RAM hingga 8GB serta media internal 128GB. Kinerja Galaxy A24 pun lebih tinggi dibandingkan Galaxy A23 yang menggunakan Snapdragon 680, seperti tercermin dari hasil benchmarknya. Kalau soal performa, chip Helio G99 lebih kurang sebanding dengan Snapdragon 732G atau 720G. Pastinya buat penggunaan sehari-hari nggak ada masalah, tapi gimana kalau buat main game? Mari kita mulai dari yang enteng dulu, Mobile Legends. Setting grafis di game ini maksimal bisa sampai high dengan refresh rate high. Jalannya lancar, meskipun kadang bisa nyendat juga kalau lagi ada war yang rame di layar.
Beralih ke PUBG Mobile, setting maksimalnya dalam hal frame rate adalah ultra dengan grafis smooth. Jadinya mulus, tapi nggak mulus-mulus banget karena belum sampai ekstrim yang 60 fps. Buat main santai sih masih oke ya kalau menurut gua, tapi jangan terlalu serius ngejar rank aja. Buat Genshin Impact yang termasuk paling demanding untuk game mobile, Galaxy A24 masih bisa jalanin tapi dengan kompromi berupa setting grafis low atau lowest. Dengan sedikit tweaking, mungkin kalian bisa bikin tampilannya lebih sesuai selera ya. Misalnya naikin render resolution ke medium biar tajam tapi performa turun, atau matiin anti-aliasing buat naikin kinerja tapi gambarnya jadi bergerigi banget. Kalau menurut gue kinerja Galaxy A24 ini relatif bisa diandalkan buat main game ya. Sedikit catatan aja, bagian pertemuan antara frame dan punggungnya ini yang flat itu kerasa agak nusuk dan mengganjal aja gitu ya di tangan pas gue pakai buat main game dengan orientasi kayak gini. Terutama kalau misalnya lagi seru-serunya dan banyak gerakan tangan di layar, itu lebih berasa ganjelnya. Mungkin ini bisa jadi alasan juga buat nambahin casing ya, supaya lebih nyaman aja gitu pas digenggam. Satu hal lagi yang oke dari Galaxy A24 adalah sistem operasinya sudah menjalankan Android terbaru, yaitu Android 13 dengan antarmuka One UI 5.1. Samsung juga menjamin HP ini bakal mendapat update OS sebanyak 4 kali dan update security selama 5 tahun. Sekarang mari kita lihat konfigurasi kameranya. Jadi Galaxy A24 dibekali dengan 3 buah kamera belakang, terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kemudian kamera ultrawide 8 megapiksel, dan terakhir kamera makro 2 megapiksel. Kamera utamanya sudah dibekali dengan fitur peredam goyangan alias OIS. Nggak semua HP di segmen 3 jutaan punya fitur ini ya. Hasil jepretannya dari kamera utama menurut gua juga lumayan bagus, dengan warna-warna cerah khas Samsung. Fitur real-time HDR-nya juga berguna buat naikin dynamic range saat motret di kondisi yang kontrasnya tinggi. Sayangnya kamera ultrawide di Galaxy A24 punya barrel distortion yang kentara banget, jadinya bidang-bidang yang mestinya lurus itu jadi kelihatan bengkok. Koreksi lensanya kurang ya dalam hal ini. Kita bisa aja sih manfaatin buat efek lucu-lucuan ala fisheye, tapi kalau lagi nggak diinginkan, distorsinya ini agak sulit buat dihindari. Selain itu, jepretan kamera ultrawide ini juga kurang bagus ya kalau dibandingkan dengan kamera utama. Hasil gambarnya itu cenderung buram, dan kalau misalnya digedein, detail-detailnya juga nggak kelihatan jelas. Ada efek kayak cat air gitu. Kualitas kamera makronya juga jauh dari kamera utama, karena resolusinya emang jomplang ya. Jadi gambarnya serba buram, dan warna-warna tangkapannya juga cenderung pucat. Ya, buat iseng mungkin masih bisa lah, tapi jangan terlalu diandalkan. Kemampuan video Galaxy A24 sayangnya mentok di resolusi 1080p 30 fps untuk kamera utama, kamera ultrawide maupun kamera depan. Nggak ada opsi 60 fps apalagi 4K. Untungnya buat kamera utama, selain OIS yang sudah membantu meredam goyangan, disediakan juga video stabilization elektronik untuk membuat hasil rekaman jadi lebih mulus lagi. Stabilisasi video ini hanya tersedia buat kamera utama dan kamera ultrawide. Buat kamera depan nggak ada, jadi hasil rekaman videonya masih goyang-goyang. Tapi kalau dari segi warna sih oke ya. Hanya dynamic range-nya aja yang mungkin agak kurang karena nggak ada HDR. Tapi overall, kalau menurut gua, tangkapan kamera depannya ini masih lumayan. Oh ya, kamera depannya ini juga di-upgrade ya, dari 8 megapiksel sekarang jadi 13 megapiksel di Galaxy A24. Hasil gambarnya biasa aja sih kalau menurut gue, baik foto maupun video, tapi masih memadai buat sehari-hari dan upload ke medsos. Kapasitas baterai Galaxy A24 masih sama dengan A23 sebelumnya, yaitu 5000 mAh. Cukup buat penggunaan seharian, asalkan nggak terlalu banyak main game. Yang berubah atau berkurang adalah charger. Sekarang udah nggak ada lagi di kemasannya Galaxy A24. HP-HP Samsung lainnya yang rilis di 2023 juga senasib sih. Mulai dari sesama Galaxy seri A hingga seri S. Tapi buat A24 paling nggak Samsung ngasih bonus travel adapter alias charger 15 watt selama masa promosi. Bulan lalu saat penjualan perdananya ada promo bonus charger, kemudian bulan ini juga masih ada sampai tanggal 15 Juni mendatang. Buat ngetes pengisian baterai, kebetulan gua nggak ada charger bonusannya, tapi ada satu dari kemasannya Galaxy A23. Ini sama-sama adaptive fast charging 15 watt, konektornya USB-A by the way. Sementara kabel yang kalian dapatkan di kemasannya Galaxy A24 itu adalah USB-C ke USB-C. Kecepatan chargingnya sebenarnya lumayan cepat, tapi berasa lama kalau dibandingin dengan HP-HP lain di segmen harga ini yang sudah dibekali dengan fast charging 33 watt dan datang juga dengan charger yang sesuai. Dalam waktu 30 menit dari kondisi kosong, baterai A24 terisi 32% atau sekitar sepertiganya. Pengisian selama 1 jam mengisi sebanyak 60%, sementara pengisian sampai full charge membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Perlu ditambahin bahwa Galaxy A24 sebenarnya mendukung fast charging hingga 25 watt. Tapi kalau mau manfaatin fitur itu, kalian harus beli charger lagi secara terpisah karena charger bonusnya hanya punya output 15 watt.
Nah, Sobat Tekno, itu tadi pembahasan kita tentang Galaxy A24, salah satu HP terbaru dari Samsung yang menawarkan banyak peningkatan dari pendahulunya. Memang tetap ada beberapa kekurangan ya, misalnya keterbatasan pilihan resolusi dan frame rate video, speaker yang belum stereo, dan nggak ada IP rating. Tapi ya buat kelas harganya menurut gua Galaxy A24 masih tergolong oke. Kalau misalnya fiturnya mau lebih lengkap, ya harganya pastinya bakal lebih mahal. Soal harga ini sekaligus menjadi kelebihan yang ditawarkan Galaxy A24. Di angka Rp3,5 juta, bandrolnya sama dengan Galaxy A23 pada saat peluncuran. Sementara upgrade yang dihadirkan lumayan jauh. Dirombak luar dalam mulai dari desain sampai ke software. Soal charger yang sekarang absen dari box, ya mudah-mudahan Samsung ngasih promo bundling terus ya. Soalnya kan lumayan juga kalau mesti beli charger secara terpisah, keluar lagi ratusan ribu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.